Domo minasan, selamat datang di Car Vlog Amatiran. Di video kali ini kita akan mereview sebuah mobil yang mungkin sudah tidak asing lagi. Apalagi kalau bukan Toyota Kijang generasi keempat, atau yang biasa disebut Kijang Kapsul. Tapi teman-teman dari tadi hanya melihat Kijang ya. Jelas karena kita sedang berada di acara anniversary KKCI Bogor. Dan sepertinya ada yang aneh dari Kijang-Kijang di sini. Mercy. Inilah yang membuat kita bingung. Mungkin ini kenapa velg-velg original Mercy banyak yang habis karena dipakein oleh Toyota Kijang mungkin ya. Tapi dari semua Kijang yang hadir di sini, kita hanya mengambil dua Kijang yang long, yang bertipekan LGX, dan yang short yang bertipekan SGX, dengan masing-masing modifikasi yang berbeda. Yang satunya low, yang satunya lagi alto. Mungkin ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang punya Toyota Kijang di rumah, meskipun penjelasan kita kadang-kadang tidak jelas. Dan ini adalah penampakan LGX yang akan kita review, dan SGX yang akan kita review juga. LGX yang cantik karena keceperannya, dan SGX yang gagah karena altonya. Tapi di review kali ini kita tidak bisa mencoba seperti biasa ya teman-teman, tapi kita kasih beberapa video untuk mendengar suara mesinnya. Dan sang SGX pun tidak mau kalah. Hehehe. Kalau kita dengar dari suaranya sih kayaknya yang SGX ini lebih banyak dimainin ya mesinnya teman-teman. Tapi nih sebelum kita melanjutkannya, ada baiknya kalau teman-teman like terlebih dahulu video ini, serta subscribe apabila belum, dan share juga video ini apabila berkenan ke teman-teman yang semua teman-teman kenal. Selain velg dan spion yang sudah dirubah, ternyata LGX ini tuh tahun 1999. Tapi di facelift menjadi tahun 2003. Disulap gitu ya, bukan disulap. Jadi fender kiri kanan, bumper depan, pintu belakang, dan grill serta lampunya diganti menggunakan Kijang Kapsul yang tahun 2003. Bisa dibayangkan berapa budget yang sudah dikeluarkan untuk mempercantik mobil ini. Benar-benar luar biasa kalau menurut kita. Toyota Kijang generasi keempat ini diproduksi dari tahun 1997 hingga tahun 2004 ya teman-teman. Ada berbagai tipenya yaitu LX, LSX, LGX, SX, SGX, SSX, dan Krista. Kesel kapsul. Sekarang kita intip bagian mesinnya. Apakah bagian mesinnya ini juga rapih seperti bagian eksteriornya? Ternyata rapih dan bersih. Benar-benar apik ternyata yang punya mobil ini ya. Mesin dari Toyota Kijang LGX tahun 1999 ini masih menggunakan 7K yang karburator ya. Jadi mukanya tahun 2003 tapi mesinnya masih karburator. Hehehe. Yang bersesikan 1800 atau 1781 cc tepatnya. Horsepowernya sebesar 80 dan torsinya sebesar 139 Nm. Untuk transmisinya sendiri ini 5 speed yang manual. Kalau yang otomatis 4 speed. Toyota Kijang juga sudah ada yang otomatiknya. Dan sudah menggunakan power steering, jadi nggak akan pegel. Untuk mesin Toyota Kijang Kapsul ini bandel ya, dari tahun 97 sampai sekarang tahun 2018 masih sehat walafiat dan nggak pernah rewel. Meskipun rewel, kita mogok di tengah jalan, kita cari bengkel mana aja pasti ada yang menjual spare parts si Kijang, atau bisa diakalin dengan akal sehat. Kalau nggak sehat jangan diakalin ya. Hehehe. Untuk velgnya ini menggunakan Mercedes-Benz S-Class Magnesium. Ini barang yang lumayan rare ya. Setelah kita melihat bagian eksteriornya yang
sangat cantik dan bagian mesinnya yang sangat rapi. Kita intip juga bagian interiornya. Ternyata bagian interiornya juga rapi ya. Kursinya menggunakan Hyundai Trajet yang sudah terdapat armrestnya, jadi nggak akan pegel. Setirnya juga menggunakan setirnya Avanza ini kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi dan tulis di kolom komentar. Hehehe. Dan beberapa pernak-pernik yang mudah didapatkan ini. Dan dashboardnya masih menggunakan yang originalnya, seperti Kijang Superman yang sudah kita review sebelumnya. Dashboard dari Toyota Kijang memang kokoh ya. Saking kokohnya mungkin kalau kejedot pala kita bisa bocor tuh. Hehehe. Dan karena ini LGX dan long ya, jadi kursinya menghadap depan. Kalau yang LX dia masih hadap-hadapan kursi belakangnya. Untuk harga dari Toyota Kijang kapsul ini masih tinggi ya. Bayangkan saja dari tahun 1997 hingga tahun 2004 ada harga yang kisaran 70, bahkan sampai ada yang di atas 100 juta, bahkan seharga Innova Second. Setelah melihat kecantikan dari LGX Orange ini, bagaimana kalau kita sekarang lihat si SGX yang gagah dan perkasa. Si hijau SGX yang gagah ini adalah Kijang kapsul SGX yang tahun 1997. Jadi ini masih pertama banget SGX keluar. Dimodifikasi menjadi Alto style. Membeli kebutuhan-kebutuhan Alto seperti lampu LED dan roof rack di atas, serta ini antena yang panjang banget. Ini bukan hanya hiasan ya, tapi itu memang berfungsi. Di dalamnya ada HT yang benar-benar nyambung seperti polisi-polisi atau apalah namanya. Mungkin teman-teman bisa kasih namanya di kolom komentar. Karena ini yang SGX, jadi memang lebih cocok dimodifikasi kalau dijadiin Alto. Coba aja bayangin tipe SGX dimodifikasi menjadi lower, kayaknya kurang cocok. Atau LGX yang dimodifikasi menjadi Alto juga kurang pas ya. Kecuali Kijang Superman. Kalau Superman itu mau dibikin Alto oke, mau dibikin ceper juga oke. Dijadiin Alto ini justru malah lebih mahal dan lebih gila mengeluarkan budgetnya dibandingkan kita memainkan lower seperti shockbreaker yang menggunakan Bilstein depan belakang dan mengcustom kaki-kaki, bahkan sampai mencoak chassis atau mencoak sayap. Itu sudah menjadi suatu keharusan apabila kita ingin menganut konsep Alto. Knalpot, downpipe, serta header itu semua di custom. Dan ada kotak TNT. Oh bukan, maksudnya ini adalah kotak peralatan. Kalau kotak TNT ngeri juga ya. TNT lagi kayak CTR aja. Untuk mesinnya sendiri ya sama lah, masih sama-sama 7K karburator. Tapi ini kayaknya lebih gahar karena headernya yang sudah di custom, juga sudah di porting polish dan dimainin sedikit karbunya oleh yang punyanya. Mungkin karena membawa beban yang berat ya, karena bannya itu besar jadi berat. Dan mesin pun alhasil harus di-upgrade, bukan diganti tapi di-upgrade aja parts-partsnya seperti yang sudah kita bilang tadi. Juga buat gengsi ya, kalau mobil Alto larinya pelan ya buat apa gitu, main di bukit juga nggak bisa nanjak nanti ya. Dan interiornya penuh dengan kabel-kabel dan HT, dan ini ada lampu, mungkin ya ini untuk lampu, mungkin kita juga nggak tahu itu untuk apa karena kita tidak sempat menanyanya. Jadi mohon dimaafkan aja ya teman-teman, namanya juga masih amatiran. Hehehe. Untuk interior sendiri masih banyak yang original, hanya saja kursi depan yang diganti menggunakan E36. Untuk row ketiganya dia lebih kecil dibandingkan yang long ya, karena ini tipe short. Juga dia hadap-hadapan, jadi mengingatkan kita pada angkutan umum. Hehehe. Nah, jadi buat teman-teman nih lebih suka LGX CPR ini atau SGX yang Alto, silahkan tulis di kolom komentar ya. Hehehe. Mungkin teman-teman ada yang punyai Kijang kapsul di rumahnya. Ini bisa tuh dijadiin referensi. Kalau teman-teman mau main low, silahkan lihat yang LGX-nya. Tapi kalau teman-teman yang ingin main di Alto, silahkan juga lihat si SGX-nya.
Untuk review kali ini ya kita memang singkat karena ini ada di acara orang, jadi nggak enak juga kalau lama-lama ya. Dan terima kasih juga kepada KKCI Bogor yang sudah mengundang Car Vlog Amatiran ini ya, serta TKCI Chapter Jakarta yang mobilnya bersedia direview oleh orang-orang amatiran seperti kita. Mungkin cukup sampai di situ dulu untuk Car Vlog Amatiran kali ini. Apabila masih banyak salah mohon dimaafkan, namanya juga masih amatiran. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Car Vlog Amatiran apabila belum. Terima kasih sudah menonton. Salam amatiran.